Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nurmalia dari kelas MN21A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 3 yang mana akan dijelaskan secara individu. Lanjut saja, di sini saya akan membawakan dan menjelaskan tentang bisnis model kanvas pada UMKM Cantik Craft Karawang. Lanjut saja, latar belakang bisnis. Industri kerajinan tangan atau biasa dikenal sebagai bisnis crafting telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam era di mana kehidupan sehari-hari seringkali dipenuhi dengan produk-produk massal yang seragam. Minat terhadap kerajinan tangan telah meningkat secara signifikan. Masyarakat semakin menghargai produk yang dibuat dengan tangan karena nilai seni, kreativitas, dan keunikan yang dihadirkannya. Hal ini menciptakan peluang yang menarik untuk menjalankan bisnis crafting, baik sebagai hobi yang menghasilkan pendapatan tambahan maupun sebagai usaha bisnis utama. Lanjut. Cantik Craft Karawang. Cantik Craft adalah suatu bentuk bisnis yang bergerak di bidang produksi dan penjualan tas dan pakaian. Cantik Craft bekerja sama dengan toko atau individual yang membutuhkan produk-produk tersebut untuk tujuan bisnis atau kebutuhan promosi. Cantik Craft telah menerima pesanan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pelanggan, seperti desain, ukuran bahan, dan warna. Setelah menerima pesanan, Cantik Craft akan memproduksi tas dan baju sesuai permintaan dengan menggunakan mesin. Nah, Cantik Craft membutuhkan keterampilan dalam desain dan produksi, serta pemilihan bahan, agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Lanjut. Nah, Cantik Craft Karawang. Cantik Craft adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi konveksi, yang berlokasi di Galuh Mas, Karawang ya. Galuh Mas Perumahan Mayflower 9A F nomor 33 Karawang. Pengalaman menekuni Dian Indawati sebagai owner ya, telah menekuni bidang ini dari tahun 2019. Telah memberikan banyak pelajaran berharga untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme dan beliau membuka workshop. Jadi Bu Dian Indawati ini membuka workshop. Jadi dia membuka peluang usaha untuk menaikkan perekonomian daerah. Nah, Cantik Craft sangat andal dalam hal peningkatan kualitas, produktivitas, ketepatan waktu dalam kerangka mewujudkan kepuasan mitra atau konsumen. Nah, produk-produk Dian Indawati antara lain sweet bag, marhen bag, aneka tote bag, pouch, dompet, souvenir, outer, dan seragam. Nah, di sini kita bisa melihat ya, di sini ada Alamanda bag. Nah, ini buatan Bu Dian Indawati, tas ini ya. Nah, lalu ini ada penjahitan outer. Sebenarnya banyak sekali produk yang Bu Dian bikin, tapi kami termasuk saya sendiri akan menjelaskan sebagian kecilnya saja ya. Di sini ada penjahitan outer. Nah, lalu ini ada outer, lalu di sini ada penjahitan long outer. Jadi outer itu ada dua, ada long outer atau outer yang pendek. Nah, lanjut di sini. Nah, untuk rumusan masalah nih, rumusan masalah yang kita akan bahas. Pertama, apa pengembangan usaha yang dapat dilakukan pada UMKM Cantik Craft. Yang kedua, bagaimana penerapan branding Cantik Craft. Yang ketiga, bagaimana pola BMC pada bisnis Cantik Craft. Nah, pertama, apa pengembangan usaha yang dapat dilakukan pada UMKM Cantik Craft? Nah, lanjut untuk pertanyaan pertama dan rumusan pertama, dari hasil BMC, pengembangan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yaitu pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan perekrutan karyawan dan memberikan pelatihan kepada karyawan sebagai pelaku usaha dapat memaksimalkan hasil produksi dan mendapatkan keuntungan lebih, serta dapat meningkatkan perekonomian dengan memberikan lapangan kerja kepada masyarakat Karawang. Jadi memang Cantik Craft ini belum mempunyai karyawan ya, jadi dilakukan oleh ibu ownernya sendiri, tetapi dia membuka workshop. Nah, untuk rumusan kali ini
kita akan merumuskan. Jadi, dengan melakukan perekrutan karyawan ini dan memberikan pelatihan kepada karyawan sebagai usaha dapat memaksimalkan hasil produksi dan mendapatkan keuntungan lebih. Lanjut, yang kedua, bagaimana sih penerapan branding Cantik Craft ini? Nah, kami mendapatkan jawabannya dan merumuskannya agar brand Cantik Craft dikenal banyak orang. Cantik Craft memiliki langkah khusus agar dapat menarik calon pelanggan dengan cara yang inovatif dan efektif, yaitu pertama, dengan menciptakan logo yang menarik, kedua, pemasangan iklan, ketiga, sering mengikuti pameran, bazar, serta aktif berinteraksi di sosial media. Dengan memberikan kualitas yang terbaik pada setiap produk, hal ini menjadikan konsumen dapat terus setia pada produk yang ditawarkan. Dengan melakukan kegiatan branding, dapat membantu dan mengenalkan dan meningkatkan brand sebuah produk Cantik Craft di benak masyarakat. Bagaimana pola BMC pada bisnis Cantik Craft? Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya ya. Nah, untuk tujuannya, mengetahui bagaimana pengembangan usaha yang dapat dilakukan oleh UMKM Cantik Craft. Kedua, tujuannya dengan branding membentukkan persepsi masyarakat kepada brand produk Cantik Craft dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand produk Cantik Craft. Lalu yang ketiga, dapat mengetahui pola BMC pada usaha Cantik Craft. Lalu slide berikutnya. Nah, luaran dan manfaat. Luaran dan manfaat dari program ini adalah kami dapat mengetahui secara langsung proses produksi yang dilaksanakan di Cantik Craft dan mengembangkan produk menjadi produk yang berkualitas dan dikenal oleh banyak orang. Selain memenuhi kebutuhan konsumen, dapat berharap usaha Cantik Craft ini dapat terus dikenal oleh semua kalangan sekaligus memperoleh keuntungan finansial yang dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Karawang. Di sini ada foto-foto di mana Budian Indiawati ini mengenalkan kepada rekan-rekan dan mengikuti pameran sedikit demi sedikit. Di sini kita bisa lihat ya foto-foto buktinya. Ini mengikuti bazar di Garut. Lalu ini kepada rekan-rekan Budian sebagai owner Cantik Craft. Lanjut. Nah, yang belum tahu BMC. BMC itu apa sih? Nah, bisnis model canvas adalah sebuah alat atau framework yang digunakan untuk menggambarkan dan merancang model bisnis sebuah perusahaan atau usaha. Nah, bisnis model canvas berisi 9 elemen utama yang mencakup segmen pelanggan, nilai yang ditawarkan, saluran distribusi, hubungan dengan pelanggan, sumber pendapatan, aktivitas kunci, sumber daya kunci, kemitraan kunci, dan struktur biaya. Lanjut, teknik mendesain model bisnis. Model bisnis long tail digunakan dalam teknik BMC yang kami gunakan ini ya. Dengan memanfaatkan keunggulan model bisnis long tail, perusahaan dapat memperluas pasar mereka, inovasi, dan memperkenalkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan pilihan produk atau layanan lebih beragam. Nah, long tail itu apa sih? Model bisnis long tail mengacu pada strategi bisnis di mana perusahaan fokus pada menjual berbagai produk atau layanan dengan permintaan yang rendah, namun bersama-sama mampu menciptakan potensi keuntungan yang besar. Istilah long tail sendiri merujuk pada kurva distribusi yang panjang dan berkembang, yang menunjukkan bahwa ada potensi pasar besar yang di segmen-segmen produk atau layanan yang kurang populer. Nah, dalam model bisnis long tail, perusahaan biasanya menggunakan internet atau platform perdagangan elektronik untuk menjual berbagai produk atau layanan, sehingga dapat mencapai pasar yang lebih luas daripada hanya fokus pada produk atau layanan populer saja, dengan melibatkan konsumen dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka. Perusahaan dapat menawarkan berbagai pilihan produk atau layanan sesuai dengan preferensi individual konsumen. Nah, lanjut. Nah, ini pengembangan usaha Cantik Craft ini 9 elemen tuh ini ya. Pertama ada customer segment, kedua value proposition, ketiga channel, keempat revenue stream, kelima key resource, keenam customer relationship, ketujuh elemen key activities, kedelapan key partnership, kesembilan cost structure. Lanjut.
Nah, di sini bisnis model kanvasnya ya untuk perusahaan Cantik Crepe. Pertama di sini ada Key Research House. Di sini itu sumber daya utama ya. Pertama untuk alat-alat ada mesin jahit, gunting, penggaris, meteran, jarum jahit, pendedelan. Lanjut untuk bahan-bahan ada kanvas, waterproof. Ketiga itu ada batik Karawang, batik Bali, dan lain-lain. Untuk karyawannya setelah dijelaskan tadi memang Budian Indiawati ini tidak mempunyai karyawan, jadi sumber dayanya hanya ownernya sendiri ya. Lanjut, ada customer segment. Nah, target pasarnya itu siapa aja sih? Yang pertama, jualan offline dan online. Kedua, anak-anak. Ketiga, remaja dewasa. Keempat, semua kalangan usia 20 sampai umur 30 ke atas. Lalu yang kelima, domisili Karawang dan di luar Pulau Jawa. Kemarin pas lagi observasi, Bu Dian Indewati bilang bahwa yang paling jauh itu yang beli itu ada orang di luar Pulau Jawa ya, di Papua. Lanjut, untuk key partnernya ini, untuk kemitraannya ada apa aja? Yang pertama ada Galeri Dinas Koperasi, yang kedua ada toko Lavanda, ketiga outlet Dekranasda, keempat toko ABC, kelima toko Obras, keenam toko Lutan yang ada di Tanah Abang, Jakarta. Lanjut untuk key activities, aktivitas utamanya apa sih? Yang pertama, membuat pola, kedua, cetak kain, ketiga, siapkan perintilan, keempat, kain potong, kelima, jahit, keenam, difoto, ketujuh, diedit, kedelapan, pengiklanan, kesembilan, pengemasan. Jadi sebelum pengemasan ini ada tahap di mana harus difoto dulu, diedit, dan dipost di sosial media. Lanjut ada customer relationship, hubungan dengan pelanggan. Pertama, memberikan bonus. Kedua, memberikan garansi. Ketiga, meminta kritik dan saran kepada pelanggan. Jadi ini hubungan dengan pelanggan agar baik dan mereka mau terus berlangganan kepada produk kita ya. Lanjut ada value proposition. Nah, pertama limited karena motif ya. Kedua, custom jahitan kualitas tebal. Ketiga, bahan premium. Keempat, harga sesuai motif dan bahan. Kelima, kerumitan proses pembuatan. Lalu ada cost struktur ya. Ini untuk struktur biayanya ya. Struktur biaya itu pertama pasti ada bahan baku. Kedua, souvenir. Ketiga, biaya promosi. Keempat, biaya listrik. Kelima, ada biaya perbaikan. Nah, untuk revenue stream, dia itu pendapatan selain dari usaha jahit ini apa sih? Yang pertama, sudah saya jelaskan bahwa Budian Indiawati, pemilik Cantik Crepe ini membuka workshop, tergantung customer juga ya. Nah, yang kedua itu beliau menjual pola gitu. Jadi itu untuk pendapatan yang lain. Nah, lanjut. Nah, di sini product and price. Nah, di sini saya akan menjelaskan produk apa saja yang Budian atau usaha Cantik Crepe ini jual ya, dan ada harganya juga. Pertama ada Alamanda Bag. Alamanda Bag ini kolaborasi Cantik Crepe Bag with Be Your Enterprise. Jadi ini mitra individual yang saya jelaskan tadi. Selain kemitraan yang lain, ia juga berkolaborasi dengan mitra individual. Di sini ditaksir dengan harga 225.000 yang namanya itu ada Alamanda Bag. Nah, yang kedua ada Kamboja Bag, kolaborasi masih tetap sama ya, kolaborasi Cantik Crepe Bag with at Be Your Enterprise mitra individual. Di sini kisaran harga 265.000. Lanjut ada outer. Nah, mungkin ini outernya outer pendek ya. Ditaksir dengan harga 175.000, kolaborasi outer Cantik with Batik Karawang. Lalu ada paper pitching, ini itu gabungan antara perca-perca yang dikumpulkan menjadi satu. Jadi jadilah paper pitching ini. Untuk mewujudkan paper pitching cantik ini membutuhkan waktu sekitar 2 minggu lebih. Itu menurut penuturan dari Budian Indewatinya sendiri. Ini ditaksir dengan harga Rp 250.000 karena memang agak rumit ya. Lanjut. Nah, di sini ada tas ransel nih. Nah, jadi selain tote bag yang lain, di sini juga ada tas ransel untuk sekolah atau travel. Di sini dikisar dengan harga 250.000 ya. Tas ransel untuk travel, sekolah, dan kebutuhan lain didesain sangat detail.
Nah, lanjut di sini ada Sweetie Bag. Sweetie Bag ini dengan harga 197.000, Sweetie Bag Another Wonderful Batik Karawang. Ini kolaborasi dengan Batik Karawang ya. Lalu di sini ada Mini Sling Bag. Rp 120.000, Mini Sling Bag dibuat dengan sangat cantik dan simpel. Lanjut ada sarung bantal. Jadi yang sudah saya bilang menjual produk apapun, tetapi yang saya ambil hanya outer, tote bag, tas, dan sarung bantal ini. Sarung bantal ini harga 50.000. Sarung bantal kursi orange peel dibuat dengan sangat cantik. Lanjut. Nah, ini adalah dokumentasi saya dengan teman-teman saya pada tanggal 31 Oktober 2023. Ini Budian Indiawati sebagai owner, dan di sini juga kita memakai produknya ya, ada tas, tas ransel, tote bag, dan ini Budian Indiawati juga memakai long outer ya, ini long outer tuh. Bisa dilihat ini produk-produknya dari tas, long outer, tas ransel, seperti itu. Lanjut. Nah, ini cuplikan singkat video di mana Budian Indiawati ini lagi menjelaskan produk-produk beliau. Ini kita tidak bisa putar ya karena seperti ini. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Saya sebagai yang masih belajar memohon maaf untuk kekurangannya menjelaskan presentasi ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kepada saya juga. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bu Reni Sumarni, untuk ilmunya dan izinnya untuk saya menjelaskan presentasi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.